Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alim Adnan Ditya Alamsyah, NIM 4517014334. Saya kuliah di Universitas Boswa Makassar dan di jurusan arsitektur. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan tugas kritik arsitektur saya, yaitu menjelaskan kritik bangunan arsitektur modern dan postmodern. Tapi kali ini beda. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan di depan layar atau presentasi online, karena dalam situasi pandemi ini kita harus tetap di rumah. Stay safe, stay healthy, dan stay home. Oke, langsung aja simak ini guys. Oke, jadi di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tugas ke-10 kritik arsitektur saya. Bagaimana kritik arsitektur bangunan modern dan postmodern. Dosen pengampu saya yaitu Bu Sutriani. Oke, jadi tugasnya itu adalah buatlah presentasi dengan menampilkan beberapa bangunan dengan penjelasan kritik arsitektur bangunan modern dan postmodern. Jadi masing-masing 5 bangunan modern dan postmodern. Kemudian input ke dalam bentuk tabel perbedaan mendasar dari setiap kritik arsitektur bangunan modern dan postmodern yang dijelaskan. Oke, sebelum kita menjelaskan bagaimana kritik arsitektur bangunan modern dan postmodern, kita harus kaji dulu atau tahu dulu bagaimana sih ciri arsitektur modern dan postmodern. Jadi ada perbedaan yang membedakan arsitektur modern dan ciri arsitektur postmodern. Yang pertama, ciri arsitektur modern adalah melewati masa Renaissance. Yang kedua, gaya lurus atau fungsional. Kemudian, arsitek menyukai bangunan umum dan bergantung pada penguasa, mengatasi masalah atau monoton, bukaan lebar, mulai memperhatikan pencahayaan, bentuk geometri. Kemudian adapun ciri daripada arsitektur postmodern. Yang pertama itu dia lebih futuristik. Bangunan lebih canggih, teknologi, bergantung pada pemilik modal, kreatif dan atau membingungkan. Bukaan lebih besar, melengkung, yang itu saya bilang tadi, lebih futuristik, bentangan lebih lebar, besar, memperhatikan pencahayaan yang lebih baik dan optimal. Next. Jadi ini adalah bentuk tabel kritik bangunan modern. Yang pertama saya bahas di sini adalah Masjid Al-Irsyad di Kota Bandung, Indonesia. Arsiteknya adalah Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil. Jadi kritik arsitekturnya ini adalah bangunan ini masjid dengan tidak menggunakan kubah pada bagian atap bangunan tidak akan menghilangkan sifat religi budaya agama Islam dan menghilangkan estetika bangunan masjid dengan membangun Masjid Al-Irsyad yang tanpa kubah namun membuat ciri khas tersendiri untuk bangunan masjid sesuai bagaimana fungsi dan tujuannya, yaitu sebagai tempat ibadah umat muslim dan memberikan kenyamanan tempat ibadah. Kemudian gaya daripada arsitektur masjid ini sendiri adalah gaya urban. Gaya urban kita kenal dengan gaya yang sederhana di perkotaan dengan menggunakan warna-warna netral seperti yang diterapkan Pak Ridwan Kamil di bangunan Masjid Al-Irsyad ini. Oke, kemudian adalah bangunan yang kedua adalah City Radius di kota Marseille di Prancis, dibangun pada tahun 1952 dan perancangnya adalah Le Corbusier. Jadi kritiknya, proyek perumahan ini adalah salah satu karya paling penting dari Le Corbusier yang menginspirasi banyak proyek arsitektur modern lainnya. Proyek minimalis yang dipengaruhi oleh pilihan warna Bauhaus seperti kuning, merah, dan biru. City Radius terdiri dari 337 flat dan dari 27 jenis taman bermain dan kolam renang.
Bangunan ini terbuat dari beton tuang yang kasar dan sang arsitek berencana untuk memasukkan kerangka baja. Kritik ini merupakan kritik deskriptif dengan gaya arsitekturnya gaya minimalis. Kemudian bangunan yang ketiga dari bangunan arsitektur modern ini adalah Museum of Modern Art di kota New York di Amerika Serikat, dibangun pada tahun 1929 dan diarsiteki oleh Philip Johnson. Museum of Modern Art merupakan sebuah museum seni yang terletak di Midtown Manhattan, kota New York, Amerika Serikat. Dianggap sebagai salah satu museum seni modern paling terkemuka dan berpengaruh di dunia. Koleksinya juga menampilkan tinjauan seni modern dan kontemporer yang tidak tertandingi di dunia. Perpustakaan memiliki lebih dari 300.000 buku dan majalah mengenai sejarah seni modern dan kontemporer, serta berkas individual tentang lebih dari 70.000 seniman. Gaya daripada arsitektur Museum of Modern Art ini modern dan minimalis. Next, kemudian bangunan yang keempat adalah Denver Art Museum di Colorado dan arsiteknya adalah Daniel Libeskind. Jadi, visi Libeskind bukan untuk menciptakan bangunan yang berdiri sendiri, melainkan salah satu bangunan yang dapat menyatu dan terkoneksi dengan masyarakat yang tinggal di sana. Daniel Libeskind menciptakan dua garis yang ada di bangunan, yaitu garis untuk menghubungkan masyarakat dengan pegunungan Rockies dan garis budaya. Kedua garis tersebut bertemu dan membentuk museum itu sendiri. Desain ini menawarkan konsep perhubungan sebagai pintu masuk utama antara pusat kota dan lingkungan yang disebut segitiga emas. Daniel Libeskind pun menciptakan sebuah bangunan yang dapat melihat pemandangan pegunungan Rocky yang sangat indah dari bangunan tersebut. Denver Art Museum. Gaya daripada Denver Art Museum ini adalah gaya minimalis. Kemudian bangunan yang kelima, bangunan arsitektur modern ini adalah Barcelona Pavilion di Spanyol, dibangun pada tahun 1928 dan arsiteknya adalah Ludwig Mies van der Rohe. The Barcelona Pavilion pada awalnya bernama The German Pavilion. Bangunan ini sebagai wahan untuk memamerkan gaya arsitektur Jerman pasca Perang Dunia Pertama pada tahun 1929 di kota Barcelona, Spanyol. Bangunan ini merupakan sebuah bangunan yang revolusioner dari segi bentuk dan penggunaan materialnya, yang nantinya banyak diadopsi karya-karya arsitektur modern setelahnya. Oleh karena itu, bangunan ini dikenal salah satu bangunan paling signifikan dalam perkembangan arsitektur modern. Gaya daripada arsitektur Barcelona Pavilion ini sendiri adalah modern dan minimalis. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dari tabel kritik bangunan postmodern ini. Ada 5 bangunan juga yang saya akan jelaskan di sini adalah yang pertama itu adalah Heydar Aliyev Center di Baku, Azerbaijan. Arsiteknya adalah Zaha Hadid. Kritik arsitektur postmodern ini adalah bangunan yang memiliki desain struktur fleksibel. Ini melambangkan optimisme dan harapan agar negara Azerbaijan akan meninggalkan gaya pemerintah komunisme yang kaku di masa lampau. Bangunan ini memiliki sebuah auditorium untuk pentas seni, sebuah ruangan galeri, dan sebuah museum. Hingga kini Heydar Aliyev Center menjadi pusat budaya dan pendidikan yang bermanfaat bagi kota dan penghuninya. Gaya daripada arsitektur ini adalah gaya futuristik yang lebih banyak melengkung pada fasad bangunan ini. Kemudian yang kedua adalah bangunan Saint Coletta of Greater di kota Washington, Amerika Serikat, dibangun pada tahun 2006 dan diarsiteki oleh Michael Graves. Jadi misi Saint Coletta Greater Washington adalah untuk melayani anak-anak dan orang dewasa dengan cacat intelektual dan untuk menghidupi keluarga mereka.
Saint Coletta percaya pada nilai yang tak terukur dari jiwa manusia individu dan hak setiap individu. Dari segi arsitektural, Saint Coletta dibangun dengan warna dan bentukan yang sangat komunikatif. Jadi ini warna-warna yang dan bentukan yang unik dari sang arsitek Michael Graves. Cukup cerminkan identitas, fungsi, dan bangunan maupun para pengguna bangunan tersebut dengan suasana feminisme dan keceriaan. Saint Coletta ini menginterpretasikan gaya urban atau futuristik. Saint Coletta hadir dengan gaya postmodern yang sangat kental. Kritik yang saya jelaskan di sini adalah kritik deskriptif. Oke, next bangunan ketiga adalah Tata Center Massachusetts Institute of Technology di Cambridge, Amerika. Arsiteknya adalah Frank Owen Gehry. Jadi bangunan ini memiliki luas 720.000 kaki persegi. Terlihat dari fasad seolah bangunan ini belum selesai. Gaya dekonstruksi membuat kesan janggal seperti kolom miring, tembok miring, sudut yang jungkit menyimpang dan bertabrakan seolah bangunan ini akan runtuh. Namun ini semua adalah improvisasi dari sang arsitek. Wow, keren. Gaya arsitektur ini gaya yang futuristik juga dan dekonstruksi. Oke, next. Jadi bangunan yang keempat ini adalah Wexner Center for the Visual Arts di kota Columbus, Amerika Serikat, dan arsiteknya adalah Peter Eisenman. Jadi Wexner Center ini adalah multidisiplin laboratorium internasional The Ohio State University untuk eksplorasi dan kemajuan seni kontemporer melalui pameran, pemutaran pertunjukan, residensi seniman, dan program pendidikan. Kritik ini menjelaskan kritik normatif. Kemudian bangunan yang terakhir, bangunan kelima dari bangunan arsitektur postmodern ini adalah Évry Cathedral di kota Évry, Prancis, dan dibangun pada tahun 1995 dan arsiteknya adalah Mario Botta. Rancang bangunan Mario Botta membuka bidang dinding melalui bentuk dasar geometri yang kuat. Salah satunya Botta mengolah bukaan-bukaan yang dramatik dan kuat. Botta dalam merancang tidak menampakkan lelah bereksperimen dengan bahan-bahan yang sangat dikuasainya yang baik. Pola batu bata, kekayaan pengalaman estetik yang dihasilkan oleh karya-karya Mario Botta terbangun oleh kekuatan pribadi rancangan yang tidak kompromistik, dinding yang tegas tak berjendela atau bukaan yang dramatik, oleh komposisi bidang yang kontras merupakan contoh-contoh bagaimana pernyataan rancang bangun tampil ke publik. Kritik yang saya jelaskan tadi juga merupakan kritik deskriptif. Oke, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi hasil presentasi saya. Semoga bermanfaat buat yang nonton dan berkah buat kita semua, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.